Kalau kita masuk ke ruang publik, menjadi public person atau menjadi public figure, maka sebagian atau separuh kebebasan kita itu sudah terenggut. Gerak-gerik kita, komentar kita, semua tentang hal kita akan dipantau, akan dikritisi oleh masyarakat. Apalagi kalau kita menjadi public person atau public figurnya karena kita menjabat jabatan publik, maka ruang private kita, ruang privat kita akan semakin sempit. Nah, itulah resiko menjadi pejabat publik yang saya kira, saya paham pejabat-pejabat publik pasti mengetahui hal itu. Kalau saya jadi penguasa di Indonesia, supaya hukum jadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zalim, supaya orang tertib di jalan, supaya orang tertib di bawah. Orang nggak tertib hari ini, itu karena mereka bilang, kita ini tertib buat apa? Karena kalau kita tertib, ternyata kita tertib pada permainan para penguasa. Sementara penguasa tambah hari, tambah kaya. Mereka bukan berkeringat dan berotot gara-gara ngurusin kita. Kok kita yang tambah kurus badan kita? Harus ngikutin aturan mereka, tapi mereka yang tambah gemuk. Kok kita yang jadi disiplin, tapi mereka ugal-ugalan seenak-enak. Akhirnya mereka berontak. Merambah dunia publik, saya harus paham betul kapan harus mengeluarkan statement. Paling nanti kalau statement saya tidak cocok dengan misalnya arus kekuasaan, katakanlah, ya paling-paling nanti ya dijutekin, ya kan, oleh para penguasa. Habib Bahar dibui lagi. Pakar hukum ungkap persamaannya dengan Said Didu. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith karena dinilai melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Menurut dia, penangkapan itu adalah bentuk tindakan subjektif para penegak hukum. Refli menjelaskan, pelanggaran PSBB sebenarnya dilakukan banyak orang, bukan hanya oleh Habib Bahar bin Smith. Tapi, penegak hukum secara subjektif bisa menentukan mana yang akan ditindak dan mana yang tidak. Secara objektif memang melanggar, tapi yang melanggar tidak hanya Habib Bahar saja. Dalam tanda kutip, Habib Bahar terpilih, kata Refli, saat menjadi moderator dalam kuliah politik Amin Rais yang bertemakan Tauhid Sosial. Kenapa kita harus berpolitik? Refli lantas mencontohkan kejadian serupa pada kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan yang menjerat Said Didu. Menurut dia, Said Didu yang terpilih layaknya Habib Bahar bin Smith. Kasus baru-baru ini adalah Said Didu sama Faisal Basri. Yang terpilih Said Didu, jadi memang diskriminasi penegakan hukumnya seperti itu, ucapnya. Habib Bahar bin Smith kembali dijebloskan ke penjara pada Selasa dini hari. Ia ditangkap oleh aparat di pesantrennya Pondok Pesantren Tajul Alawin, Kampung Poktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ia sebelumnya dibebaskan pada Sabtu 16 Mei dengan status asimilasi atau belum bebas murni dari Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor. Ia dihukum selama 3 tahun penjara atau hingga 31 Desember 2020 dalam kasus penganiayaan 2 remaja di pondok pesantrennya. Namun, setelah dibebaskan dengan status asimilasi, Bahar dinilai melanggar aturan asimilasi, sebab ia mengadakan ceramah yang menghadirkan banyak jamaah di saat Kabupaten Bogor sedang menerapkan PSBB. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga mengatakan, Habib Bahar dinilai telah melakukan sejumlah tindakan yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, yakni menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif, serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Tapi pejabat-pejabat publik, walaupun undang-undang sekarang ada undang-undang ITE, KUHP masih berlaku, harus paham juga resiko yang harus diambil, resiko yang harus dihadapi ketika sudah mengatakan bersedia menjadi pejabat publik. Kenapa begitu? Karena menjadi pejabat publik itu ya enak, mendapatkan fasilitas
mendapatkan kekuasaan, mendapatkan gaji. Sebagai contoh misalnya fasilitas. Tidak banyak di Republik ini orang yang bisa menikmati pesawat kepresidenan misalnya. Tapi para pejabat publik di lingkar satu kekuasaan bisa menikmati itu. Sehingga wajar kalau terhadap mereka sorotannya lumayan tinggi. Jangan berlindung di balik soal-soal yang sifatnya privat ketika Anda sudah sadar bahwa Anda adalah public person. Anda adalah public figure. Tetapi saya juga mengimbau kepada akademisi, aktivis, intelektual, dan lain sebagainya hendaknya menyampaikan bahasa-bahasa yang substantif, bahasa-bahasa yang argumentatif, bahasa-bahasa yang akademik, yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dikontra-argumen kalau pihak-pihak yang kita sampaikan pendapat kita tidak setuju. Termasuk juga pendapat ini, silakan Sobat RH sekalian atau netizen semuanya tidak setuju dengan pendapat ini dan menyampaikan kritik. Tapi saya mohon, sampaikanlah kritik itu secara argumentatif bahwa pendapat saya tidak benar. Tapi bagusnya jangan menghina saya. Tapi kalaupun Anda kemudian memutuskan untuk menghina saya tidak akan menggubris Anda semua. Kenapa? Kurang kerjaan yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang menghina tidak lebih baik dari orang yang dihina. Tidak ada seseorang menjadi buruk karena dia dikritik. Tidak ada seseorang menjadi buruk karena dia dihina. Orang menjadi buruk karena kelakuannya, tabiatnya, tindakannya sendiri. Bukan karena dia dikritik atau dihina orang lain. Habib Bahar dibui lagi. Pakar hukum ungkap persamaannya dengan Said Didu. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari penangkapan kembali Habib Bahar bin Smith karena dinilai melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Menurut dia, penangkapan itu adalah bentuk tindakan subjektif para penegak hukum. Refli menjelaskan, pelanggaran PSBB sebenarnya dilakukan banyak orang, bukan hanya oleh Habib Bahar bin Smith. Tapi, penegak hukum secara subjektif bisa menentukan mana yang akan ditindak dan mana yang tidak. Secara objektif memang melanggar, tapi yang melanggar tidak hanya Habib Bahar saja. Dalam tanda kutip, Habib Bahar terpilih, kata Refli, saat menjadi moderator dalam kuliah politik Amin Rais yang bertemakan Tauhid Sosial. Kenapa kita harus berpolitik? Refli lantas mencontohkan kejadian serupa pada kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan yang menjerat Said Didu. Menurut dia, Said Didu yang terpilih layaknya Habib Bahar bin Smith. Kasus baru-baru ini adalah Said Didu sama Faisal Basri. Yang terpilih Said Didu, jadi memang diskriminasi penegakan hukumnya seperti itu, ucapnya. Habib Bahar bin Smith kembali dijebloskan ke penjara pada Selasa dini hari. Ia ditangkap oleh aparat di pesantrennya Pondok Pesantren Tajul Alawin, Kampung Poktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ia sebelumnya dibebaskan pada Sabtu 16 Mei dengan status asimilasi atau belum bebas murni dari Lapas Kelas 2A Cibinong, Bogor. Ia dihukum selama 3 tahun penjara atau hingga 31 Desember 2020 dalam kasus penganiayaan 2 remaja di pondok pesantrennya. Namun, setelah dibebaskan dengan status asimilasi, Bahar dinilai melanggar aturan asimilasi sebab ia mengadakan ceramah yang menghadirkan banyak jamaah di saat Kabupaten Bogor sedang menerapkan PSBB. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga mengatakan, Habib Bahar dinilai telah melakukan sejumlah tindakan yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, yakni menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif, serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Kalau kita masuk ke ruang publik, menjadi public person atau menjadi public figure, maka sebagian atau separuh kebebasan kita itu sudah terenggut. Gerak-gerik kita, komentar kita, semua tentang hal kita akan dipantau, akan dikritisi oleh masyarakat. Apalagi kalau kita menjadi public person atau public figurnya karena kita menjabat jabatan publik, maka ruang private kita, ruang privat kita akan semakin sempit. Nah, itulah resiko menjadi pejabat publik yang saya kira, saya paham pejabat-pejabat publik pasti mengetahui hal itu. Kalau saya jadi penguasa di Indonesia, supaya hukum jadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zalim, supaya orang tertib di jalan,
supaya orang tertib di bawah. Orang nggak tertib hari ini, itu karena mereka bilang, kita ini tertib buat apa? Karena kalau kita tertib, ternyata kita tertib pada permainan para penguasa. Sementara penguasa tambah hari, tambah kaya. Mereka bukan berkeringat dan berotot gara-gara ngurusin kita. Kok kita yang tambah kurus badan kita? Harus ngikutin aturan mereka, tapi mereka yang tambah gemuk. Kok kita yang jadi disiplin, tapi mereka ugal-ugalan seenak-enaknya. Akhirnya mereka berontak. Merambah dunia publik, saya harus paham betul kapan harus mengeluarkan statement. Paling nanti, kalau statement saya tidak cocok dengan misalnya arus kekuasaan, katakanlah, ya paling-paling nanti ya dijutekin, ya kan, oleh para penguasa.